Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bi ulumi wa barakatihi nafa'ati wa madati yakramati fid darin amin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. وبه لقلتنا حدثني بن علي ولدنا عبد الرزاق ولدنا معمر عن سعيد بن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الهناء والكتب. Kemarin riwayat hadis-hadis yang direkan bagaimana menyikapi uban. Pertama, harus diinai, harus diwarnai. Hadis yang kedua, warnailah dengan apapun, tapi jangan sampai dengan warna hitam. Kalau di sini hadis ketiga bercerita tentang bahannya, mewarnai hukum dasarnya. Warna apa? Yaitu warna selai hitam. Kemudian bahannya dari Sina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsana ma ghayyira bi hadzal syaibu, sesungguhnya yang terbaik sesuatu, sesungguhnya yang paling bagus sesuatu, dirubah warna dengannya sesuatu. Hadza syaibu, akan ini uban, itu adalah inai dan katam. Inai sama katam. Disebut inai, kita sudah paham. Tapi katam ini sejenis tanaman yang ada di Yaman yang digunakan untuk mewarnai. Warnanya hitam tapi mengarah ke merah. Hitam kalau dilihat secara teliti dia merah. Nah, sama juga dengan akik Yaman itu. Dilihat bentuknya hitam, kalau diperhatikan itu dia sebetulnya berwarna merah. Itu disebut dengan katam. Hadis. وبه لقلتنا حمد بن يونس قال لنا عبيد الله يكني ابن إياد قال لنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة وعليه بردان أخضران. Diriwayatkan daripada Abi Rimthah radhiyallahu an, qala berkata ia Sayyidina Abi Rimthah, intalaqtu, aku berangkat ma'a Abi bersama bapakku, nahwa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa, ternyata dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zu wafra, itu dianya Nabi itu yang memiliki rambut sebahu. Wafra, maaf, kalau sini riwayatnya didefinisikan wafra rambut sampai ke telinga. Nah, penafsiran umum sampai ke bahu, sampai telinga jumma. Wafra kan itu penafsiran Imam Ibnu Aun Ma'bud, rambut sampai ke telinga. Biha rad'u hinna, dinya rambut itu ada bekas celupan daripada inai.
Radu bekas celupan daripada inai. Wa alaihi, di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam burdan, ada 2 selendang al-akhdaran yang hijau kedua-duanya. 2 selendang yang hijau kedua-duanya. Hadis. وبه لبرتنا محمد بن علاء قال لنا علي بن إدريس قال سمعت ابن عجبة أبجا عن إياد ابن لكيد عن أبي رمسة في هذا الخبر قال فقال له أبي أريني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله طبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. Diriwayatkan daripada Abi Rimsah, Sayyidina Abi Rimsah pada ini hadis, qala lahu abi, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh bapakku, hari ini perlihatkan oleh wahai Rasul kepadaku, hadzal ladzi, sesuatu yang dianya sesuatu takdirkan kana bizahrika, itu di punggungmu. Fa inni rajulun tabib, sesungguhnya aku adalah laki-laki tabib, laki-laki yang berprofesi sebagai dokter. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu at-tabib, Allah lah hakikat sesungguhnya yang tabib. Bal anta rajulur rafiq, akan tetapi engkau adalah laki-laki rafiqun, yang sangat punya kasih sayang. Rafiq, peduli dengan kondisi orang lain. Maka syarat dokter itu punya kasih sayang, bukan menolak pasien yang hampir sakaratul maut karena tidak punya BPJS atau tidak punya kakak. Bal anta rajulun rafiq, engkau adalah laki-laki yang sangat punya kasih sayang. Tabibuhal ladzi khalaqaha, tabibuhal ladzi khalaqaha. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, inni rajulun tabib wa inna abi kana tabiban wa inna ahlu baiti tibbin. Jadi Sayyidina Abi Rimsah itu semua keluarga tabib. Ma yakhfa alaina minal jasad irkun wala azmun, tidak ada tulang yang tersembunyi bahkan urat dari kami. Fa arini hadzil lati kala katifik, lihatkanlah kepadaku sesuatu yang ada di pundakmu. Fa in kana sa'atan qata'tuha, ternyata ada daging yang berlebih di pundak Nabi, seperti daging berlebih. Summa dawaituha la tabibuhallah, yang menyembuhkannya. Berarti hal itu kembali kepada sil'ah, pada penyakit yang ada di badan Nabi. Tabibuha, yang menyembuhkannya, sil'ah alladzi khalaqaha, adalah zat yang menciptakan ia akannya. Ternyata domir hadis yang ada, domir yang ada dalam hadis ini kembali kepada kalimat yang tidak ada dalam hadis ini. Tabibuha, hamal kembalikan ke mana? Tidak ada satupun kalimat tanis dalam hadis ini. Ternyata ada di riwayat yang lain. Ini yang bikin membingungkan dalam hadis. Tabibuha, tabibnya anggota tubuh yang sakit itu, alladzi khalaqaha, itulah zat yang telah menciptakan ia akannya. Nah, jadi sahabat, jadi berdasarkan hadis ini boleh saja kita menyikapi pernyataan syariah dengan hakikat. Kalau sekiranya memang perlu untuk disampaikan, satu, karena kepedean seseorang dan profesinya, ini perlu kita bahas yang hakikat. Walaupun si Nabi Rimsah kan bicara syariat, saya ini dokter nih,
bapak saya dokter, kami semua keluarga dokter. Coba lihatkan pundakmu wahai Rasul, ada yang sakit, nanti saya potong, saya obati lagi. Nah, karena kepedean, ya sebetulnya lah, orang itu memang tabib profesinya, tapi karena dia pedenya ketinggian, maka Nabi jawab yang hakikat, at-tabibu Allah, yang menyembuhkan sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh juga kita menyanggah perkataan syariah dengan perkataan hakikat kalau itu memang diperlukan. Nah, hadis. وبه قال ثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن إياد بن لاقي عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالخنة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Rimsah radhiyallahu anhu, "Ataitun Nabiyya, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa abi, aku bersama bapakku. Faqala li rajulin aw li abihi, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang atau kepada bapak seseorang tersebut, man hadza? Siapa orang ini? Qala, berkata ya seseorang, ibni, ini adalah putraku. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajni alaihi, janganlah kamu berbuat dosa di atas anakmu. Janganlah kamu berbuat jinayat, berbuat dosa di atas anakmu. Wa kana qad latakha lihyatahu bil hinna, dan ada ia, ya siapa? Ya Nabi. Dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad latakha, sungguh melumuri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihyatahu, akan jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan inai. Jadi pernyataan daripada Sayyidina Abi Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu itu yang menjadi poin hukum di sini adalah kalimat terakhir, wa kana qad latakha, sungguh adalah Nabi melumuri jenggotnya dengan hinna. Cuman dalam cerita hadis itu beliau riwayatkan juga perkataan Nabi kepada sesalah seorang yang pada saat itu ada hadir seorang laki-laki bersama bapaknya. Maka kata Nabi, ini siapa? Ini anak saya. Kata Nabi, jangan kamu buat jinayah di atas anakmu. Artinya jangan melakukan tindakan kasar, jangan kamu buat dia berdosa. Banyak penafsirannya, jangan kamu berbuat dosa di atasnya, artinya melakukan tindakan kasar. Yang kedua, jangan kamu buat dia berbuat dosa sehingga dia akan dihukum oleh Allah, yaitu akan dikisoskan atau cambuk dan sebagainya. Nah, hadis. وبه قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه سئل عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخطب ولكن قد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu su'il, sesungguhnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang khidabin Nabi, melumuri dengan inai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, pernahkah engkau lihat Nabi menginai rambutnya atau jenggotnya? Fazakara, maka beliau sebutkan anahu lam yakhdib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memakai inai ya Nabi. Walakin qad khadaba Abu Bakrin, dan akan tetapi sungguh memakai inai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari pernyataan perintah Nabi itu yang berubah pakai inai. Tapi ketika ditanya Nabi sendiri, kata Sayyidina Anas tidak. Kenapa tidak?
Karena menurut Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat yang lain, Nabi yang tumbuh uban di jenggotnya hanya 13 lembar, tidak merata semuanya. Saya hitung uban di jenggot Nabi, kata Sayyidina Anas, itu hanya 13 lembar saja, enggak lebih dari 13. Jadi Nabi enggak pakai inai karena tidak tumbuh ubannya. Tapi Nabi memerintahkan memakai inai kepada Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Abu Quhafa, karena ubannya merata. Nah, hadis yang barusan kita baca, Nabi tidak pakai inai, itu hadis sahih. Hadis yang di atas mengatakan qad lattakha lihiyatahu bil ina, hadisnya tidak ada status, maaf, hadisnya sahih juga. Tapi riwayat Imam Nasa'i, bukan riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis sebelumnya juga hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Hadis sebelumnya lagi juga bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ditanya dalam perjalanan hidup Nabi, hadis sahihnya atau Bukhari Muslimnya, Nabi tidak pakai inai. Nah, babu maja'a fi khidabis sufrati, bab tentang sesuatu yang diriwayatkan tentang khidab, inai atau mewarnai rambut dan jenggot dengan warna kuning. Nah, وبه قال ثنا عبد الرحيم ابن مطرف أبو سفيان قال ثنا عمرو ابن محمد قال ثنا ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعال السبتية ويصفر لحيته بالورس ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdul bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi yalbasu, memakai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an-ni'al, akan sendal sibtiyah. Sibtiyah adalah sendal yang terbuat dari kulit yang bulunya dicukur. Bulu kulitnya dicukur, itu disebut sibtiyah, yang memiliki 2 tali ke belakang. Nah, sendal kulit yang bulunya dicukur, itu mana sibtiyah. Wasaffiru, mewarnai kuning dia Rasul sallallahu alaihi wasallam lihiyatahu, akan jenggotnya, bil warsi, dengan waras, itu tanaman yang berwarna kuning yang ada di Yaman juga. Waras, katam warna hitam kemerah-merahan, waras warna kuning, digunakan untuk mewarnai pakaian, mewarnai jenggot, bulu-bulu lainnya. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik wa za'faran, dan Nabi juga mewarnai dengan warna za'faran. Jadi za'faran warnanya kuning, waras warnanya kuning, dan Nabi mewarnainya, dan adalah Sayyidina Umar melakukan hal tersebut ini, sehingga dikasih judul warna kuning. Hadis. وبه لقد ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهاب عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خدب بالخناء فقال ما أحسن هذا قال فمر آخر قد خدب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا قال فمر آخر قد خدب بالسفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra ala nabi, telah lewat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, oleh seorang laki-laki, qad khaddaba bil hinna'i, sungguh mewarnai ia laki-laki dengan inai, yang sungguh telah mewarnai ia laki-laki yang lewat tersebut dengan inai. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya orang ini.
alangkah bagusnya orang ini warna seperti ini bagus. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, famarra akharu, lalu lewat yang lainnya, qad khaddaba, sungguh mewarnai ia si orang lain dengan inai dan katam dicampur, inai dicampur dengan katam. Qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza ahsanu min hadza, orang ini, orang kedua itu lebih bagus dari orang ini yang tadi lewat pertama. Qala famarra akharu, lalu lewatlah yang lainnya lagi, qad khattaba bis sufra, sungguh mewarnai ia dengan warna kuning, dengan warna kuning, yaitu menggunakan warqs dan za'faran. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza, ini orang ketiga, ahsan, lebih bagus dari ini orang-orang sebelumnya, kulli, seluruhnya. Nah, maka dari hadis ini mengunggulkan warna kuning lebih utama daripada warna merah atau hitam kemerah-merahan. Hitam kemerah-merahan itu warna kuning yang dicampur dengan katam itu lebih baik daripada warna inai saja. Babu maja'a fi khidabis sawa, bab tentang mewarnai dengan warna hitam. Hadis. وبه لبثنا أبو توبة قال لنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخدبون في آخر الزمان بالسواد كهواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun, akan ada nanti kaum, yakhdibuna, yang akan mewarnai mereka di akhir zaman, bisawadi, dengan warna hitam, seperti hawasilil hammam, bagian depan daripada hammam, bagian depan daripada hammam. Nah, ini tasbih seperti ini tidak bisa kita pahami karena bagian depan hammam, kamar mandi kita atau kolam renang kita itu tidak identik dengan warna hitam. Tapi karena di zaman itu hammam identik dengan warna hitam, maka Nabi samakan dengan hawasil hammam. Kalau kita yang identik dengan hitam itu perkakas. Nah, dia tekniknya sistem identik dengan warna hitam, seperti sound gitu. Walaupun ada yang warna-warni, tapi kebanyakan rata-rata itu warnanya hitam. Jadi tidak ambil mafhum dari kalimat hawasilil hammam. La yarihuna raihatal jannah, tidak mencium mereka akan bau surga. Hadis sahih. Orang yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, jenggotnya dengan warna hitam, tidak akan mencium bau surga. Berarti haram hukumnya. Dia peduli apakah bahannya melapisi atau tidak melapisi. Kalau bahannya melapisi, dia dapat dua kesulitan. Yang keduanya adalah tidak sampainya air ke bulu dan kulit, sehingga mandi dan wuduknya tidak sah. Nah, kalau menyerap ke bulu dan kulit, menyerap ke kulitnya, ke bulunya maaf, sehingga menyatu warnanya ke dalam, maka air dianggap sampai, mandi junubnya dan wuduknya sah. Tapi kalau warnanya hitam, ancamannya dia tidak akan mencium bau surga. Nah,
Gak pernah terlihat putih, rambutnya hitam melulu. Ini bapak ini awet muda. Ternyata dia menjaga, gak pernah ubannya kelihatan. Jaga serapi mungkin, sehingga orang katakan dia awet muda. Sebetulnya dia bukan awet muda. Dia adalah orang yang mampu menutupi ubahnya dari siapapun. Nah, beda sama pengobatan. Kalau minum obat pakai sampo, pakai minyak yang bisa menghilangkan warna uban itu akan tumbuh hitam lagi, ini hukumnya boleh-boleh saja. Babu maja'a fi intifa'i bil aj. Bab sesuatu yang diriwayatkan dalam hal memanfaatkan dengan gading haji. وبه لقد مسدد قال ثنا عبد الوريث ابن سعيد عن محمد بن جهادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر أهله بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا وقد علقت. Orang mempersiapkan 10 hadis. Itu sudah siapkan hadisnya kemarin. Ya. وقد علقت منها أو سترا على بابها وألت الحسن والحسين كل بين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من أصاب وسوارين من عاجل. Nah, bolehkah kita memanfaatkan gading gajah al-aj? Diriwayatkan pada Sayyidina Thawban, mantan budak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ya Sayyidina Thawban, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza safar, apabila melakukan perjalanan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana akhiru ahdihi bi insanin min ahlihi Fatimah, adalah akhir masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia dari keluarganya Nabi adalah Sayyidah Fatimah. Wa awalu man yadkhulu 'alaiha idza qadima Fatimah, dan adalah orang yang masuk menjumpai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atasnya orang apabila sampai ya Nabi atau datang ya Nabi dari safar adalah Fatimah. Jadi yang terakhir sekali Nabi jumpai sebelum berangkat adalah Sayyidah Fatimah. Yang paling pertama sekali Nabi jumpai ketika datang adalah Sayyidah Fatimah. Faqadima min ghazatin lahu, lalu datang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perperangan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad allaqat, sungguh telah menggantungkan ia Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha akan mishan. Mishan itu sejenis kain, au sitran atau gorden, ala babiha, atas pintunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wa
hallatil Hasana wal Husaina kulbaini min fiddatin, dan halat, menghiasi, memakaikan perhiasan ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala akan Sayyidina Hasan dan Husain dengan kulbain. Kulbain artinya siwarai, dua gelang. Dua gelang anis sobiyaini, riwayat yang lain walam yadkhul, Nabi tidak jadi masuk. Wa halatil Hasan wal Husain, menghiasi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan dan Husain dengan dua gelang dari perak. Faqatima, maka datang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yadkhul, lalu tidak masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazannat, lalu mengira ya Sayyidah Fatimah anna ma mana'ahu, sesungguhnya sesuatu yang menghalang ia sesuatu akannya Nabi, ayyadkhula, bahwa masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mara'a, sesuatu yang Nabi lihat, yaitu gorden sama gelang yang Sayyidina Hasan Husain. Fahatakatis sitra, maka menurunkan atau membelah ya Sayyidah Fatimah akan gorden tersebut. Hatakat ay saqat, membelah. Wa fakkakatil kulbain, dan melepaskan ya Sayyidah Fatimah akan dua gelang tersebut. Anis sabiyain, dari dua anak-anak itu. Wa qatta'athu bainahuma, dan membelah ia Sayyidah Fatimah atau memutuskan ia Sayyidah Fatimah akannya gelang bainahuma, antara keduanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Fantalaqo, berangkatlah kedua-duanya Sayyidina Hasan Husain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huma yabkiyan, kedua-duanya Hasan Husain menangis kedua-duanya. Nah, kena marah oleh emaknya, pergi ke Hatu. Akal ke Hatu. Enaknya kalau punya kakek. Fa akhazahu minhuma, lalu mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya gelang dari keduanya Hasan dan Husain. Wa qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, izhab bihaza ila ali fulan, pergilah kamu dengan ini gelang jumpai keluarga si fulan, ahli baitin bil Madinah. Fulan yang dimasukkan adalah keluarga, satu keluarga yang ada di kota Madinah. Gak disebutkan namanya untuk menjaga kehormatannya. Inna haulai ahlu baiti, sesungguhnya mereka-mereka itu adalah keluargaku. Akrahu an yakulu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya, aku tidak mau, aku tidak suka bahwa mereka makan akan kebaikan-kebaikan mereka di saat hidupnya mereka di dunia ini. Jadi mereka itu adalah keluarga saya. Ternyata rumah yang dimasukkan adalah rumah Sayyidina Hasan Husain dan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali.
ahli baitin bil Madinah. Saya tidak mau bahwa mereka memakan thayyibatihim, kebaikan mereka, kelezatan mereka di dalam kehidupan mereka di dunia. Tapi tidak kepengen keluarganya memakan makanan yang lezat-lezat sehingga akan mengurangi posisinya nanti di akhirat kelak. Sehingga ketika Sayyidah Fatimah minta pembantu, Nabi ajarkan hanya doa. Ya Thawban istari li Fatimata, wahai Thawban tolong belikan untuk Fatimah kiladatan min asabin, akan kalung dari asab. Kalung dari asab apa mana asab? Wasiwaraini, dan dua gelang daripada ajin, daripada gading gajah. Dua gelang daripada gading gajah. Nah, apa arti asabin tadi? Jumpa? Kata Imam Abdul Ma'bud, hadis ini tidak bisa dijadikan dasar hukum kalau gading gajah itu suci. Gading gajah tetap najis, tapi boleh dipakai. Di sini dijadikan gelang bagi wanita. Kemudian riwayat Sayyidina Hasan Husain pakai gelang. Sayyidina Hasan Husain pakai gelang. Itu pertama sanad hadisnya dhaif. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi justru melepaskan gelang itu daripada Sayyidina Hasan, kemudian mengirimkannya gelang itu ke keluarga beliau, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Nabi meminta kepada Sayyidina Thawban untuk membelikan kalung, berarti kalung bagian daripada perhiasan wanita yang diperbolehkan. Kemudian siwarai, dua gelang. Nah, berarti gelang tangan kiri dan kanan daripada gading gajah. Ketemu asal. Mengikat lembar dengan korban. Dari tali. Nah, kalung dari tali. Dari tali aja kalungnya. Jadi baginda Nabi tidak menginginkan keluarga beliau itu hidup mewah dalam segi perhiasan dan makanan. Nah, karena gading di zaman itu tidak dianggap mewah. Kalau hari ini itu dianggap barang mewah. Kitabul Khatam, kitab tentang cincin. Hadis pertama, Maja'a fi ittikhadil khatam, hadis yang diriwayatkan tentang membikin cincin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaika qala hadatsana Abdul Rahim bin Mutarrif Ar-Ruwasi qala hadatsana Isa an Sa'id an Qatada an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila ba'dil a'ajib فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. Nah, diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an menginginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tuba
bahwa menulis surat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebagian orang-orang ajam. Ini dalil bahasanya dakwah itu bisa dengan surat. Dakwah itu bisa dengan media. Nah, jangan memponis atau membatasi dakwah Nabi hanya dengan satu cara. Dakwah ala minhajin nubuwah, yaitu datang temui orangnya. Itu memang bagian dari dakwah asasi, dakwah dasar di dalam Islam. Tapi tidakkah Anda dengarkan talim akhir? Talim akhir kemana? Nah, mungkin sibuk musyawarah persiapan, jadi tidak mendengarkan talim akhir. Cerita tentang surat Nabi ke Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasyah, Raja Mesir, raja-raja lainnya, kepala-kepala suku. Itu yang isi surat Nabi adalah dakwah. Artinya dakwah dengan media surat di zaman itu, dakwah dengan media elektronik zaman sekarang, bagian yang terlindungi dalam bahasa yaktuba ila ba'dil a'ajim. Nabi nulis surat ke sebahagian orang ajam. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum, sesungguhnya mereka orang ajam, la yaqra'una kitaban, tidak membaca mereka akan surat kecuali dengan cincin, kecuali dengan stempel. Surat kalau nggak ada stempel nggak dibaca oleh orang ajam. Dan Nabi mengikuti hal tersebut. Nah, garis bawahi di sana, Nabi mengikuti hal itu. Kalaulah kedatangan Islam adalah menetapkan sesuatu dan tidak mengikuti budaya orang lain secara pasti, maka itu kesimpulan dalam yang salah. Nah, jadi datangnya Islam bukan menghapuskan sehapus-hapusnya. Kalau ibarat bangunan itu dibongkar ke pondasi-pondasinya, kemudian dibuat pondasi baru, dinding baru, dan bangunan yang baru. Kata Islam tidak datang untuk itu. Islam datang untuk memilah dan memilih mana yang baik diabadikan, mana yang ada manfaatnya tidak bertentangan dengan agama biarkan saja, tapi mana yang bertentangan itu yang dihapus. Di sini menulis surat dengan stempel itu budaya ajam yang tidak dikenali oleh Rasul sebelumnya. Ketika diberitahukan kepada Nabi SAW tentang hal itu, Nabi mengikutinya. Nah, Nabi mengikutinya. Fattakhadha khataman, lalu membuat dia Nabi SAW akan cincin dari perak. Wa naqasha fihi, mengukir ya Nabi padanya cincin Muhammadur Rasulullah. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan 3 baris Muhammadur Rasulullah itu. Nah, bukan memanjang, tapi 3 baris. Baris atas adalah Allah, baris tengah Rasul, baris paling bawah Muhammad. Nah, bacanya di bawah Muhammadur Rasulullah. Nah, berarti Nabi juga mengajarkan kepada kita menghargai tulisan. Nah, menghargai tulisan. Tulisan Allah ditempatkan di tempat yang tinggi. Nah, sehingga ada pembahasan dalam kitab mantik kemarin, kalimat Allah lebih mulia daripada kalimat hamdu. Kenapa hamdu duluan ditulis? Itu pembahasan yang ada dasar hukumnya. Buktinya di sini Nabi menulis Allah di atas. Padahal kalau bacakan dari atas ke bawah, Muhammadur Rasulullah, Allah letak di bawah. Tapi kurang adab kalau Allah di bawah, letaklah Allah di atas, bacanya di bawah ke atas, Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau hanya sepenggal kalimat Allah dimuliakan, bagaimana dengan ratusan kalimat Allah dalam kitab suci Al-Quran yang diletakkan di lantai oleh Wahabi, sejajar dan telapak kakinya? Nah,
dia enggak berfikir. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. وسننكم إليك قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن سيدنا أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد سيدنا أبي بكر حتى قبض وفي يد سيدنا عمر حتى قبض وفي سيدنا عثمان رضي الله عنهم فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. Diriwayatkan daripada hadis Isa bin Yunus zada, di sana ada penambahan wa kana fi yadihi, maka ada ia cincin pada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qubida, sehingga diwafatkan akan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ia cincin pada tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga diwafatkan akan ia Sayyidina Abu Bakar. Ada ia cincin pada tangan Sayyidina Umar sehingga diwafatkan akan ia Sayyidina Umar. Ada ia cincin di tangan Sayyidina Utsman. Babainama huwa inda bi'ir, maka ketika dianya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ada dekat sumur, is-saqata fil bi'ir, tiba-tiba jatuh ia cincin dalam sumur. Fa amara biha, lalu memerintahkan ia Sayyidina Utsman dengannya cincin, dengannya sumur. Fanuzihat, maka dikeringkan akan ia sumur, ditimba. Falam yaqdir alaihi, maka tidak mendapatkan, tidak mampu ia Sayyidina Utsman atasnya cincin, enggak ketemu. Hadis sahih. Jadi cincin itu dari tangan Nabi ke tangan Sayyidina Abu Bakar, ke tangan Sayyidina Umar, ke tangan Sayyidina Utsman. Kenapa dipakai cincin tersebut? Karena kepentingannya untuk stempel. Itu secara zahirnya. Nah, secara hakikatnya, ketika cincin itu lepas daripada tangan Sayyidina Utsman bin Affan, maka dari sanalah berawalnya kekacauan daripada khilafah, sampai khilafah tidak lama berada di tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, bukan mistik. Karena cincin adalah simbol, seperti yang diriwayatkan kapan Nabi Sulaiman hilang kerajaannya, ketika cincin lepas di tangannya. Kenapa rusak atau direnggut keharmonisan khilafah di tangan Sayyidina Utsman? Karena lepas cincin Nabi di tangan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, maka kalau mau dengan langgeng dengan kekuasaannya, belilah cincin ambo ini. Nah, itu. Ini cincinnya ada di sini. Itu orang yang kelewat batas dalam memahami hukum. Percaya dengan cincin syirik, ini orang yang dangkal dalam memahami hukum. Yang terlalu dangkal kayak Wahabi, yang terlalu mendalam kayak kaum khurafat. Adalah antum di tengah-tengahnya. Nah, kalau enggak, coba lihat kenapa cincin itu dipindahkan di tangan ke tangan. Nah, lalu kenapa di zaman Sayyidina Utsman bin Affan mulai khilafah itu, di akhir zaman beliau mulai khilafah itu sudah mulai retak? Kenapa tidak bertahan lama di tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, perlu mempertahankannya dengan perperangan? Kalau kita gabungkan hadis Sayyidina Sulaiman bin Daud yang hilang kekuasaan selama 40 hari karena cincinnya dicuri oleh jin, maka bisa kita pahami ada keberkahan sesuatu pada cincin tersebut. Nah, kenapa keberkahan Allah terapkan, Allah letakkan pada cincin itu? Ya karena cincin itu bahagian sesuatu yang digunakan di dalam peran dakwah kepada masyarakat muslim
dari stempelnya Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia surat menyebar kemana-mana. Artinya untuk menilainya suatu barang itu mulazamahnya barang itu dengan orang-orang baik dan dengan perkara-perkara baik. Nah, maka untuk melahirkan benda yang baik dirutinkan benda tersebut dengan perkara baik dalam waktu yang lama. Artinya cincin beli satu saja kemudian dipakai lama. Ini setelah saya pakai ini selama puluhan tahun, nah baru bisa jadi barang mewah. Nah, tiga dengan tongkat, beli tiga dengan tasbih. Ini tasbih pakai setahun ganti, setahun ganti, setahun ganti. Jadi berkahnya nggak ada, berkah barunya saja. Oh, ini tasbih saya ini sudah saya pakai berzikir selama 30 tahun. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من وارق فصه حبشي. Nah, ini cincin yang bukan stempel. Kalaulah Hanafi mengatakan tidak sunnah pakai cincin karena Nabi buat cincin itu hanya untuk keperluan surat menyurat, berarti yang beliau baca adalah hadis yang pertama tadi. Nah, tapi kalau dibaca hadis ini terdapat Sahih Bukhari dan Muslim, maka Imam Syafi'i mensunahkan memakai cincin karena cincin yang ada dalam hadis ini bukan untuk setempel. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin dari perak, passuhu matanya, akiknya, batunya itu Habasyi. Nah, batu dari Habasyi. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. Diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata adalah cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari perak kulli. Nah, min fiddatin dari perak kullu. Kullu taukid kepada khatam, seluruhnya cincin. Fasuhu min, matanya, akiknya juga dari perak. Nah, ini cincin besi yang bingkainya perak, yang bagian akiknya juga perak. Seperti cincin emas wanita yang dibuat seperti akik, seperti cincin akik. Nah, وبسندكم إليه قال حدثنا نصير ابن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ittakhadha telah membuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab akan cincin dari emas. Wa ja'ala fassahu dan memposisikan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan matanya cincin mimma yali batna kaffi, sesuatu yang dekat ke bagian dalam telapak tangannya Nabi.
Jadi matanya, batunya itu ke bagian dalam telapak tangan Nabi. Wa naqasha fihi, mengukir ya Nabi SAW padanya cincin emas, kalimat Muhammadur Rasulullah. Fatakhazan nasu, lalu mengambil, membuat oleh manusia khawatimaz zahab, akan cincin-cincin emas. Ya, para sahabat sudah pakai cincin emas semuanya. Falamma ra'ahu, maka tatkala melihat ya Nabi SAW akan mereka, qad ittakhadhuha, sungguh membuat mereka akannya cincin, roma bi, melemparkan ya Nabi dengan cincin emas. Wa qala, berkata ya Nabi SAW, la albasuhu abada, tidak akan aku pakai akannya cincin emas selama-lamanya. Semattakhadha khataman min fiddatin, kemudian mengambil ya Nabi akan cincin dari perak. Naqasa fihi, mengukir ya Nabi padanya cincin perak, Muhammadur Rasulullah. Summa labisal khatam, kemudian memakai akannya cincin, ba'dahu, setelahnya Nabi meninggal oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian memakai akannya cincin setelah Sayyidina Abu Bakar oleh Sayyidina Umar, dan memakai akannya cincin setelah Sayyidina Umar oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga jatuh ya cincin di sumur Aris. Nah, itu sumur Aris adalah sumur yang ada di sebuah kebun, namanya Aris, kebun yang dekat dengan Masjid Kuba. Yang ada sumur di situ. Setelah dikuras, ternyata cincinnya enggak ditemukan. Lihat komen Imam Abu Dawud, yang bilang komentar saya tadi itu komentar khurafat. Qala Imam Abu Dawud, walam yakhtalifin nasu ala Utsmana hatta saqatal khatamu min yadihi. Jadi khilafiyah, tidak berselisih manusia, satu arah. Nah, sadancing baayang, kembali sacio baayang, sadancing babasi. Patuh semua masyarakat ke datuk itu. Nah, taat semua masyarakat kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Gak ada yang ikhtilaf, gak ada yang demo, gak ada yang protes. Kapan baru terjadi protes-protes itu sehingga jatuh cincin dari tangannya? Apakah antum akan tuduh juga Imam Abu Dawud ini khurafat? Nah, ini cincin ini saya nggak mau jual, di orang beli pun saya nggak mau jual. Ini cincin ini guru saya yang pakai, guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فناقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ثم ساق الحديث. Diriwayatkan pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang ini hadis sahih dari Imam Muslim dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanaqasha fihi, mengukir ya Nabi padanya cincin kalimat Muhammadur Rasulullah. Wa qala, Nabi bersabda, la yanqushu ahadun, tidak boleh mengukir oleh siapapun atas ukiran cincinku yang ini. Nah, tidak boleh bagi siapapun mengukir cincinnya seperti ukiran cincinku ini. Maka jangan dibeli cincin yang tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nah,
Karena Nabi katakan tidak boleh siapapun memakai ukiran cincinku ini. Nah, apakah hukumnya haram? Tidak haram. Kalau menurut zahir hadis, alasan tidak boleh ya sudah tidak boleh, nggak ada alasan. Tapi kalau mau kita cari celah untuk berpandangan boleh, itu bisa saja. Karena cincin itu adalah berfungsi sebagai stempel. Bisa saja memalsukan stempel Nabi maknanya. Bisa saja buat surat atas nama Nabi, buat keputusan atas nama Nabi, nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuat surat atas nama Rasul karena ada stempel Nabi di situ. Nah, tetapi kalau kita lihat zahir hadis, ya sudah, itu kan melihat tahlilnya. Kenapa Nabi tidak bolehkan? Nah, kalau tahlil itu hari ini nggak ada, karena stempel walaupun ditulis Muhammad Rasulullah nggak akan laku, maka nggak ada masalah pakai cincin itu, karena stempel itu tidak akan dimanfaatkan. Nah, tetapi kalau kita lihat pandang zahir pada hadis, Nabi bilang nggak boleh ya, nggak boleh, cari ukiran yang lain. Buktinya khalifah-khalifah setelah Nabi, setelah khalifah yang 4, mereka punya ukiran cincin masing-masing. Nah, kemarin khalifah Abbasiyah ada ditulis macam-macam. Nah, biar amannya, buatlah ukiran sendiri. Apri bahasa itu. Apri 19 2021. Apri 2000. Apri milenium gitu. Hadis. وبسنادكم إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عاصم عن المغيرة بن زياد النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dengan ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, ya Nabi, faltamasuhu, carilah oleh kalian akannya cincin, falam yajiduhu, qala an Ibnu Umar bihadzal khabar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam titik. Qala, berkata ya Sayyidina Utsman bin Affan, ini sambungan hadis di atas. Cincin Sayyidina Utsman itu hilang. Kemudian berkata ya Sayyidina Utsman, cari oleh kalian akannya cincin. Lalu mereka tidak menemukan akannya cincin. Maka membuat oleh Sayyidina Utsman akan cincin yang baru dan mengukir padanya Muhammadur Rasulullah. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, fakana yakhtimu bih, maka ada ya Sayyidina Utsman itu memakai cincin dengannya cincin yang baru tersebut yang berukirkan Muhammadur Rasulullah, au yatakhattamu bihi, maaf, yakhtimu menstempel, yatakhattamu memakai cincin. Maka ada ya Sayyidina Utsman itu menstempel dengan cincin yang baru atau memakai cincin dengannya. Ini dalil yang mengatakan bahasanya larangan Nabi itu tidak haram. Nah, hadis ini tidak bisa dibenturkan hadis di atas. Kenapa tidak bisa dibenturkan? Pertama, riwayat di atas sahih Imam Muslim, riwayat di bawah adalah Imam Nasa'i, itu satu. Yang kedua, karena kepentingan Sayyidina Utsman bin Affan adalah untuk melanjutkan stempel yang hilang, jadi tidak bisa dijadikan tolerir atau alasan bagi kita membuat cincin yang berukirkan Muhammadur Rasulullah. Babu majah fi tarkil khatam, bab hadis yang datang tentang meninggalkan cincin.
وبسند كميل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. Dikatakan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya beliau itu melihat ya Sayyidina Anas di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cincin dari perak yauman wahidan pada suatu hari. Pasangan nas lalu membikin oleh manusia, sahabat-sahabat juga bikin cincin. Pala bisu lalu mereka juga memakainya, sehingga rata-rata tu sahabat dah pakai cincin semua. Lalu melemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cincin di tangan Nabi, lalu melemparkan juga oleh sahabat-sahabat tersebut. Kata Imam Abu Dawud, rawahu an-Zuhri Zaid bin Sa'din wa Su'aib wa Ibn Musafir kulluhum qala min wari, semuanya katakan dari perak. Dan sampai nanti hadis ini kalian bantah, kata Imam Abu Dawud, yang dilemparkan oleh Nabi itu kan cincin dari emas, bukan dari perak. Berarti hadis ini beda ini. Kata Imam Abu Dawud, bukan satu ini hadis perak, kalimat perak itu bukan hanya dari perawi ini saja, tapi Imam Zuhri juga bilang begitu, Ziyad bin Sa'ad juga begitu, Su'aib juga begitu, Imam Ibn Musafir juga mengatakan min warikin, dari perak. Ini dasar hukum para ulama Hanafi mengatakan cincin tidak sunnah. Nah, babu maja'a fi khatamiz zahabi, bab tentang cincin emas. وبسند كميل قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ركينا ابن ربيع يحدث عن ابن القاسم بن حسان بن الرحمن بن الحرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الصفرة يعني الخلوق والتغيير الشيب وجر الإزار وتختم بالذهب وتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب ورقى إلى بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله فساد الصبي غير محرمه. Nah, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Harmalah, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kana yaqul, ada ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu asra khilal, membenci ya Nabi akan 10 hal. Satu, sufrah, warna kuning. Nah, warna kuning ini maksudnya al-khalu, memakai parfum khalu, parfum yang dicampur dengan zafaran. Wa taghyir asy-syai', merubah warna uban. Ini juga tidak bisa dipahami secara umum. Pemahaman hadis ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nabi memerintahkan mewarnai uban, dan Nabi menentukan warna yang mana. Maka penafsiran taghyir asy-syai' ay bis-sawad, merubah warna uban dengan warna hitam. Kemudian mengulurkan pakaian sarung melewati mata kaki. Kemudian takhatum biz-zahab, pakai cincin emas. Kemudian tabarrud biz-zina li ghairi mahalliha, tabarrud, menampakkan diri, menonjolkan diri dengan perhiasan pada bukan tempatnya. Nah, kalau pada tempatnya nggak ada masalah, ini pada bukan tempatnya. Ketika dikatakan tabarruj, maka ini identik dengan perempuan, bukan kepada laki-laki. Nah, tabarruj, menampakkan diri dan perhiasan pada bukan tempatnya, itu pada selain suaminya dan selain mahramnya. Wa darba bil ki'ab, darba bil ki'ab
Ki'ab itu jamak ka'bun, dia adalah batu-batu dadu. Nah, bermain dengan batu-batu dadu. Kemudian ruqa illa bil muawwidat, menjampi kecuali dengan muawwidat. Nabi tidak senang dengan jampi-jampian kecuali dengan muawwizat, ayat-ayat perlindungan dan doa-doa perlindungan. Kemudian aqdat tamaim, mengikat jimat, mengikat jimat. Kemudian azlal ma li ghairi au ghairu mahallihi au an mahallihi. Azlal ma, meninggalkan sumber air bagi selain atau selain tempatnya air atau dari tempatnya air. Kemudian fasadas sabi ghaira muharrimihi. Fasadas sabi adalah ayyata al mar'atal murdi. Nah, merusak sabi pada bukan tempatnya. Merusak sabi pada bukan tempatnya ditafsirkan oleh Imam, merusak sabi pada selain yang mengharamkannya, yaitu menggauli wanita yang sedang menyusui. Nabi tidak menyukainya, menggauli wanita yang sedang menyusui. Di sini sudah kita bahas kemarin dan kitab jenis suwi. Nah, hukum seorang ibu menyusui digauli oleh suaminya nanti hamil. Nah, hal ini memang tersebar dengan masyarakat. Kalau wanita sudah hamil, air susunya berubah menjadi darah katanya. Ternyata itu ada dasar hukumnya di sini. Nah, kalau demikian, Nabi Al-Quran menyarankan menyusui anak itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Kemudian Nabi tidak suka ketika suami menggauli istrinya sedang anaknya menyusu. Berarti secara tidak langsung Nabi menyarankan jaraknya 2 tahun. Nah, anak pertama, kedua 2 tahun. Nah, kemana suami sama 2 tahun itu? Hah? Urut. Iya, kalau kita pahami seperti itu hukumnya. Jarak 2 tahun. Apa efeknya jaraknya cuma setahun? Tidak selamat pendidikannya, bahkan tidak tahu mana kakak adiknya. Semuanya panggil ang semua. Karena sama besar. Itu hanya mafhum hadis ya, bukan nas hadis. Mafhumnya begitu. Kan dianjurkan menyempurnakan menyusui anak 2 tahun, tidak wajib memang. Di sini Nabi tidak suka sama praktek menggauli istri sedang menyusui. Berarti selesaikan dulu menyusui baru digauli. Berarti jaga jarak keturunannya 2 tahun. 1 kelas 1 SD, 1 kelas 3, 1 kelas 5, 1 kelas 1 SMP, 1 kelas 3, 1 2, 1 kuliah. Nah, 1 ngajar di SD tadi. Dia ngajar adiknya.
Nah, kala Imam Abu Dawud infarada bi isnadi hadzal hadis ahlul Basra. Ini hadis masyarakat Basra yang meriwayatkannya, wallahu a'lam. Selain Basra itu enggak ada. Babu ma jaa fi khatamil hadid, bab tentang cincin besi. وبسندكم إلى قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلة أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah dari ayah beliau radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki itu datang, ia laki-laki, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi, di atasnya laki-laki ada cincin dari kuningan, Sabah, cincin dari kuningan. Kenapa kuningan itu disebut dengan Sabah? Sabah artinya mirip, artinya mirip emas. Faqala lahu, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki tersebut, mali ajidu minka rihal asnam, kenapa saya mencium dari kamu bau patung? Kenapa kamu ada aura-aura patungnya? Nah, maka patung identik dengan kuning, dibuat dari kuningan. Kalau patung dibuat dari besi itu nggak kelihatan bagus. Nah, dari kuning, emas, kuningan atau tembaga. Fatarahu, lalu melemparkan dia laki-laki akan cincin. Sumaja'a, kemudian datang lagi laki-laki tersebut. Wa alaihi khatamun min hadidin, di atasnya ada cincin dari besi. Maka berkata ya Nabi, mali aru alaika hilyata ahlin nar, kenapa aku melihat di atasmu ada perhiasan penghuni neraka? Maka membuang ia si laki-laki akannya cincin besi. Nah, mana lebih parah? Dari kuningan atau dari besi? Besi. Faqala, berkata laki-laki, ya Rasulullah, min ayyin attakhidhu, dari manakah sesuatu aku buat akannya cincin? Qala, berkata ya Nabi, ittakhidhu min warik, buat olehmu akannya cincin dari perak. Wala tutimmahu mithqalan, jangan kamu sempurnakan akannya cincin satu mithqal. بسندكم إلى قال حدثنا المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل ابن محمد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن حارث ابن المعيكر وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد malwi alaihi fiddatun qala farubbama kana fi yadihi qala wa kana al-mu'aykib ala khatamin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Iyas bin Haris bin Mu'akkib, kakek beliau dari pihak ibunya Abu Zubab, anjadihi, merupakan hadis dari kakeknya sendiri. Qala, adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari besi malwi yang dilapisi di atasnya akan perak. Qala farubbama kana fi yadihi, berkata ya Sayyidina, berkata ya kakek, karena
Farubbama, kadang-kadang ada ia cincin di tangannya Nabi. Qala wa kana Mu'aykib, dan adalah Mu'aykib itu di atas cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Mu'aykib itu di atas khatamin Nabi, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau diberikan beliau dipercaya atas periwayatan cincin tersebut. Itu makna wa kana Mu'aykib ala khatamin Nabi. Mu'aykib itu dipercaya dalam meriwayatkan cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis وبسناد كميل قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن قليب عن ابي برده عن سيدنا علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدايه هدايه الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القصية والميثرة قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القصية قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala li, telah berkata kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan olehmu, baca olehmu doa ini, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah bimbinglah aku dan tepatkan aku. Wazkur bil hidayah hidayat at-tariq, sebut olehmu dengan hidayah adalah hidayah jalan, terpetunjuk dalam berjalan. Wazkur bis sadad, sebut olehmu dengan sadad di sini, tasdidakas syaham, tepatnya kamu akan memanah. Ini doa memanah, Allahumma hdini wasaddidni. Qala, kemudian berkata ya Sayyidina Ali, nahani, melarang ya Rasulullah akan aku, an ada al-khatam, bahwa aku meletakkan akan cincin pada ini atau ini. Nah, pada ini atau ini, kepada mana ini dan ini, satu lis-sababah, ke telunjuk. Enggak boleh letak cincin di telunjuk. Dan wusta, jari tengah. Maka dua ini tempat yang dilarang memakai cincin. Syaka Asim wa nahani, melarang juga ya Nabi akan aku dari memakai pakaian khassi dan mithar. Berkata Sayyidina Abu Burda, kami katakan kepada Sayyidina Ali, apa itu khassi? Qala siyabun ta'tina minasyam, pakaian yang datang kepada kami dari daerah Syam atau dari daerah Mesir. Mudalla'ah, mudalla'ah artinya ada gambar-gambar seperti rusuk. Dilak itu artinya tulang rusuk. Mudalla'ah bergaris-garis seperti tulang rusuk, yang padanya amsalul utruj. Nah, padanya ada seperti utruj. Ai anna adra'ati fiha walizal muawwajah. Qad taqaddama al-kalam ala qasiyal misal. Nah, utruj kalau mengikut hadis Quran maknanya jeruk, utruja.
Tapi maksud di sini gambar-gambar modelan tulang rusuk yang padanya ada ghalizatun muawwajah, ada garis-garis yang bengkok. Jadi garis-garis yang bengkok untuk bundaran-bundaran. Jadi seolah-olah dia jeruk, buah jeruk. Qala wal mithara, mithara artinya syai' kanan, sesuatu yang membikin akannya suatu oleh wanita untuk suami-suaminya. Pakaian yang biasa dibikin oleh wanita untuk suami-suaminya. Nah, ini juga tidak bisa kita pahami, karena biasanya, biasa dalam bahasa hadis ini itu di saat itu. Kalau hari ini tidak biasa lagi wanita membuatkan pakaian untuk suami. Semuanya serba dibeli. Nah, babu majah fit takhattum fil yamini awil yasari. Subhanallah wa bihi. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.